Apa sih Bang kalau kita ngomongin di listrik biasanya Bang? Apa sih yang biasanya jadi kendala nih Bang nih buat teman-teman nanti kali tahu? Ya paling itu sih nggak ada kesulitan, yang penting asal kita mau belajar, ya mau menangannya itu ya ibarat kata di awal itu jangan takut-takut. Apalagi kita bisa di dasar, udah kita tanganin aja dulu. Nanti perkara nggak bisa kan ada yang lebih senior atau kita bisa bertanya. Apalagi zaman sekarang udah banyak ini nih. Udah banyak, YouTube iya, apa betul. bisa kita buka kendala listrik apa sih. Ya, Nah, pada akhirnya ketika Abang tahu ilmu listrik tuh, dengan pengalaman-pengalaman tadi, Abang apa dalam hati Abang tuh? Ah, buset, gak tau aja gampang banget apa bagaimana Abang pernah tercerita waktu itu? ya enggak sih, kita nggak bisa nyepelin juga. Ya alhamdulillah kita bisa dikasih ke apa namanya pengalaman di sekolah teori, walaupun teori ya. Ya hampir nggak ada bedanya. Apa yang dulu kita pelajarin teorinya mana yang baik yang enggak gitu, pasang listrik bisa diterapin juga di apa namanya di kehidupan nyata. Cuma ada kelebihannya itu ya alhamdulillah sejak saya kerja di listrik ya bisa ngerekrut orang-orang yang nggak sekolah pun udah banyak yang kita rekrut ya, dari yang nggak bisa jadi bisa ya. Ternyata nggak hanya di sekolah aja, jadi di luaran pun orang-orang yang putus sekolah yang mau belajar sebenarnya bisa gampang secara otodidak. Yang bersyukurnya dengan sekolah yang kita udah dapat gitu ya, bisa nerapin, bisa ngajak orang. Alhamdulillah, Itu aja sih. Peluang Betul lagi. ya. Keren nih. Itu sih alhamdulillah yang udah Motivasi tuh ya. iya. Nah Bang, emang Abang kenapa dulu nggak kepikiran buat kayak bawa motor? Emang kagak digituin bawa motor dah gitu toh? Kan Ana bilang tadi di awal boro-boro motor ya, kita udah bisa sekolah udah alhamdulillah. Mengingat kondisi ekonomi pada saat itu kan ya orang tua kita sadarin lah emang lagi waktu kan nggak jauh dari krisis ya, Betul. masih inilah ekonomi masih terpuruk. Ya kita udah bisa sekolah aja udah alhamdulillah. Tapi Abang Abang pernah ketika mau berangkat sekolah nggak dibagi duit sama mama Bapak? Bukan pernah lagi ya, mungkin kebanyakan seringnya ya karena gimana ya, orang tua bilang pada saat itu lu mau sekolah jauh-jauh ya silakan. Ya ampun. Sampai pernah, mohon maaf ini mah, tapi bukan ngejelekin orang tua, ini pengalaman aja. Pengalaman ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ada nih, hikmahnya. bener. Pernah yang namanya kita tuh mau di kelas 3 itu udah menjelang ujian akhir, itu nggak ikut ujian. Gara-gara ya mohon maaf tadi, dulu kan masih iuran, masih ada namanya SPP ya. Beda kayak sekarang kan udah digratisin. Kalau dulu kita SPP sampai hampir 7 bulan itu kita nggak bayar. Memang keadaan orang tua. Akhirnya dipanggil orang tua sama wali kelas ya. Siapa wali kelas Abang? Oh, waktu itu Pak Topik. Pak Topik ya, saya terima kasih juga tuh pada saat itu beliau yang ngebantu gitu sampai lulus apa ya. Tadinya saya udah putus asa ya. Jadi dikatakan udah hampir putus asa, orang tua juga udah nyerah kan pada saat itu, berbarengan kita sekolah. Ya tinggal pilihan tadi, mau ada yang terus sekolah, kakak saya, apa saya bertahan. Cuma ya untuk itu sih udah pasrah sebenarnya, mau lepas udah sempat cerita tuh sama kawan-kawan. Ya mungkin kayaknya gua nggak sampai lulus nih. Karena ekonomi. Ya itu jujur pengalaman yang paling seru ya. Akhirnya kan orang tua dipanggil sama Pak Topik tuh wali kelas. Udah ini panggil orang tua. Yang penting mau orang tua datang jelasin gimana nanti. Kamu mah anak sekolah aja dah yang penting mah. Oh, ya. Pak Topik ngomong gitu Iya. tuh. Wih, mantap. Alhamdulillah tuh. Akhirnya orang tua dipanggil, entah gimana kita nggak tahu ya. Ya alhamdulillah tuh udah diizinin ikut ujian apa. Sampai saya lulus itu. Ya terharu juga sih sampai orang tua juga. Ya mungkin bersyukur juga tuh semua apa yang kita cita-citain tercapai gitu. Benar. Kalau dulu kita jujur aja, saya bisa sekolah itu walaupun nggak punya ongkos karena niat sekolah. Itu jalan kaki kita pernah dari rumah ke stasiun. Ya walaupun kata dulu masih murah ongkos ya. Ya ditambah lagi kondisi ekonomi kan pada saat itu ya memang benar lagi sulit. Carut marut. Makanya yang aneh pernah alamin ini dibilang itu terpaksa lah pribadi saya. Ya makanya boleh tanya Bang Komeng itu ya khususnya. Oke, Bang Komeng nih jujur nih. Ini awal mula nih kita bisa bertemu. Awal mulanya nih ceritanya. Waktu itu kita kan sekolah udah kesiangan waktu ya, ketemu di terminal bukan terminal, stasiun ya. Ini kok orang ya kelihatan kalau Bang Komeng kan pakai kacamata ya. Biasa aja kalem ya. Deketin. Tapi kok ngajak mulu. Pokoknya kita awam dah siapa orang ini. Pokoknya kita ngikutin aja dah. Terus ada yang bilang itu alumni 6. Waktu itu kan ya udah kita ikutin aja. Ya sampai kita, Den, lu kolekin tuh. Kita kan bingung pada saat itu, kolekin buat apa? Udah kolekin aja kita ikutin. Pokoknya setiap yang kagak mau kabarin dia. Ya untungnya sih kalau kita bilang Komeng ya udah. Pada ngasih. Nah di situ mulai tuh berpikir wah boleh juga nih. Jadi yang namanya ngolekin apa tuh ya buat modal kita sekolah juga besoknya walaupun sedikit. Tetap sih Bang Komeng orangnya emang nih buat lu pegang buat. Abang dibagi juga. Ya dibagi juga alhamdulillah. Jadi gimana cara gue bisa sekolah, gue punya modal buat transport gue nih, buat makan. Kita kan sadar orang tua waktu itu kan emang kondisi ekonomi lagi terpuruk juga. Ya kan saudara ada 4.
semuanya sekolah. 5 saudara emang pada saat itu kan sekolah semua. Sekolah semua. Ya pokoknya di mana pada saat ada komeng pasti ada saya pada saat itu. Jadi ya kita menjadi tangan kanannya dia tuh. Ya alhamdulillah. Tapi ya Ana minta tolong Bang, kalau pada saat jam-jam praktek khususnya, waktu itu kan praktek yang kita utamain ya. Ya saya jujur nggak bisa ngikut ya. Tapi kalau jam-jam pelajaran yang lain tuh pikirannya udah nggak apa-apa dah. Karena pada saat itu kan diprioritasin kan ini apa? Praktek kan, betul. Sesuai sama tujuan kita udah. Pokoknya pada saat praktek gimana pun saya tetap harus masuk. Padahal waktu itu kita dibilang aktif ya aktif juga. Ya sebatas aktif ya asal pulang sekolah udah selesai pulang, nggak kayak kebanyakan orang gitu. Yang penting mah kita berangkat sekolah nyaman, betul. pun selamat Alhamdulillah. Gitu Bang. Lah Bang, lantas tuh Bang tuh. Abang tahu nama Komeng dan siapa Komeng tuh pas ada momen apa sih memang Bang? Ya kalau dibilang kenal ya namanya udah berapa waktu ke waktu kita kan sering jalan sama dia, akhirnya kan mulai itu ada ngobrol, bercengkerama apa, ceritalah gini-gini, Komeng nih tahun sekian nih gua alumni, dengerlah namanya. Jadi begitu dia udah selesai lulus, barulah dia terjun di di basis itu, di kancah perbasisan lah, bisa dikatakan gitu. Ya pokoknya kita udah seperti kayak tangan kanan dia udah di mana, pokoknya dikenal. Pokoknya ada Komeng tandain pasti wah si Denny nih kan. Ada Komeng ada. Betul, makanya seperti itu. Iya, memang nih. Ini jujur teman-teman nih, kedatangan saya ke sini nih memang rekomendasi dari Bang Komeng juga nih, betul. Tepat banget berarti, saya juga kepikiran nih, wah ini kerjaan Bang Komeng nih pasti nih. Anjir. Lah Bang, itu kalau ngomongin dibagi jatah nih, upah nih, Abang diupahin berapa kalau itu, kalau masih inget tuh? Kalau dibilang berapanya, yang penting mah cukup dah. Ini dikasih sama dia nih, ya buat rokok hari ini cukup, buat transport naik angkot besok udah cukup dah. Emang kalau abang sendiri tuh ngolekin tuh misalnya nih? Ya memang aneh doang yang dipercaya sama dia. Yang lain mah maaf nggak tahu kenapa dia langsung ngarahnya ke aneh itu waktu saat itu. Kan yang lain banyak. Abang kecil ya tuh? Apa dilihat paling kecil karena wah bisa nurut kali ini orang kayak gini. Ya kita sih alhamdulillah sama dia nggak pernah ada. Ya bisa dikatakan adik udah kayak ada ikatan saudara Bang Komeng itu waktu itu. Iya. Aneh berpikir gini, kan yang orang dekat rumah dia, ke lingkungan sana Kalideres itu kan banyak. Banyak ya. Nah, kalau orang baru pertama ketemu, tapi kenapa langsung ke aneh nih dekatnya gitu. Bang, nanti dijawab Bang ya, kasih komentar tuh Bang kenapa. Komentar nih Bang Komeng ya. Aduh. Lah itu kalau Abang dapat nih, kolekan nih berapa jumlah duitnya Bang kalau dulu? Waduh, kalau berapanya kalau dulu kan ya kalau ngitung sih ya paling yang namanya orang dulu jajan ya namanya 1.000 atau 2.000 paling gede ya. Ya kadang dapat 30.000, ya paling gede 50.000 dapat dia. Ya kadang harus kasih Bang Komeng nih. Tuh kadang dikasih 10.000, dikasih. Ya waktu itu kan kita ongkos masih ratusan perak, masih 200-300 perak kan ya udah. Ya paling kayak gitu. Ya, tapi habis dari situ Bang Komeng langsung ngikut juga ke sekolahan tuh ya? Dia sampai sekolahan juga ngikut, kadang sampai stasiun. Sampai Duri doang? Sampai Duri. Ya kadang di tengah jalan di Pesing kita suka turun juga. Atau di Pesing atau di Roboaya. Gimana lagi moodnya ya kira-kira, turun ya kita turun bareng-bareng. Bagi yang nggak ikut, nah kadang-kadang khusus saya ini untuk kolek-kolekan itu yang pada ikut dah. Yang nggak pada ikut biasa, bahasa ini mah kenapa namanya? Lo bayar pajak lo. Cuma sebatas itu doang, enggak semuanya enggak. Kadang-kadang dia juga punya Bang Komeng itu orangnya pengertiannya tinggi dia. Pokoknya yang nggak ikut ini kolekin Den, tujuannya nanti suatu saat ada tuh. Iya alhamdulillah di situ iya. Situ juga. Ada malu buset dah. Aduh ngopi dulu Bang Denny. Ngopi ya. Lah emang Bang di luar dari konteks itu Bang ya. Di luar dari konteks amanat cuman hati-hati lu di jalan ya. Kata Mama Baba tuh. Mama Baba nitipin apaan lagi Bang? Emang kagak ada gitu Bang kayak bangsa sabuk apa kali kristal kali Bang ini. Kalau untuk itu ya kita emang dari dulu orang tua kayak saudara yang lain emang maaf ya untuk hal gitu nggak pernah open lah peribahasanya ya. Jadi kita mah cuma kasih nasihat aja, yang penting kita mau selamat ya tinggal tergantung kitanya. Jadi gitu orang tua pesannya. Lu dimanapun lu tinggal kalau lu nya bener insya Allah dijaga mulu. Cuma itu doang pesannya. Jadi kembali ke kita. Benar. Ya jadi itu yang amanat orang tua yang saya paling ingat sampai sekarang gitu. Sampai sekarang itu Bang. Lah nggak ada Bang istilah Bang kepikiran gue pengen masang wapak nih nggak ada. Kalau kepikiran sih pernah zaman itu ya kita kan bicara itu. Cuma lagi-lagi ya kita ingat orang tua kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Kalau orang tua udah ngeredoin, insya Allah sih. Jadi pernah ada niat-niat seperti itu pernah juga. Pernah. Cuma ya gimana ya? Kalau saya orang nggak gampang meyakin sama gitu-gituan. Bukannya kita nggak percaya gaib bukan, tapi emang kita udahlah dipesan sama orang tua kayak gitu. Baiknya orang sama kita, gimana kitanya. Iya betul.
Lah, abang tapi pernah sempat pengen kepikiran? Sempet apa juga. ada yang ngajak apa bagaimana waktu itu? Waktu itu kan kita begini, ya ini sih kembali lagi pengalaman di basis juga ya, ngeliat temen. Sempet saya nanya-nanya juga tuh, termasuk kalau nggak salah, ya pernah Bang Komeng juga sih dulu diajak-ajak juga nih. Entah siapa, saya udah lupa ya namanya. Bang Komeng juga ngajak, ayo ke sono. Ya, cuma ya biasa ada yang kata dibilang iya, ada mungkin dia punya temen apa. Pernah ikut juga kita. Terus? Cuma ya begitu sampai tempat, ya kalau kita susah sih, kalau orang nggak yakin susah Bang ya. Ya iya aja lah. Begitu pas pulang ke rumah ingat lagi orang tua ngomong, ya udah sampai saat itu kita udah hindarin dah hal gitu ya. Kita yakin aja sama apa yang orang tua ucapin, jaga diri ya kembali ke kita aja. Betul. Walaupun kita dari ibadah kurang, tapi untuk masalah ucapan orang tua yang kita lebih percaya. Itu pedomannya itu. Alhamdulillah itu yang udah kita alamin. Tapi Bang nih, ini sebuah perbandingan lagi. Kenapa anak sekarang Bang ya banyak lebih mengunggulkan kayak ilmu kebal dan wapak Bang? Kenapa tuh menurut abang? Ya, kalau menurut saya pribadi, saya jujur orang-orang sekarang itu kan lebih ya dalam arti kata tanda kutip ya karena ulahnya sendiri. Iya betul. Beda kayak kata saya dulu ya, saya pribadi khususnya ya. Emang saya tadi pernah saya cerita di awal, saya pengen niat sekolah di teknik jurusan A, di jurusan listrik ya. Kenapa? Buat ngebagusin nama keluarga. Betul. Karena waktu itu kan kita minim lah teknik di sini. Ya mungkin dari awalnya niat itulah kita diijabah lah, diterima. Alhamdulillah, luar biasa, keren banget. Nah jadi makanya buat teman-teman setia CJ Channel dimanapun kalian berada nih, obrolan bersama Bang Denny masih bakal kita lanjutin nih Bang ya. Siap. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita harus menikmati kopinya dulu nih, biar nggak dingin. Oke, biar sebelum terlambat Bang ya. Betul. Makanya jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi di part selanjutnya. Check it out. Oke. Masalah cover yang paling utama ngaper. Pokoknya kalau dimanapun kita ketemu lawan, ya otomatis dia paling pertama dulu. Apapun yang terjadi, lu jangan heroin gua, lu kabur aja duluan. Sampai segitunya dia tuh. Bertiga loh. Kalau udah jalan sama dia banyak hal ekstrim. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe tentunya agar CJ Channel terus berkembang.